Kembali ke Tayub Tulungagung, Mbak. Itu kan Ya. tadi jenengan singgung bahwa saya mempunyai gerakan yang khas, mempunyai pukulan khas. Penciptanya siapa sih? Langan Beksan Tulungagung itu yang awalnya mengawali, saya dulu sempat ngobrol dengan almarhum Bapak Untung Mulyono, Ya. ownernya yang punya sanggar senam, mohon maaf, sanggar tari Ya. Kembang Sore. Oke, Ya, oke, oke. almarhum. Sebelum meninggal beliau sempat menceritakan dan sempat berharap semoga Mas Untung yang di sana yang sudah meninggal saat ini pun mendengar bahwa saya mengatakan Langan Beksan Tayub itu suci, tariannya luar biasa, sakral. Insya Allah kita bersama KSTV untuk mengangkat Langan Beksan Tayub Tulungagung menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi sempat beliaunya berpesan, belum sempat beliaunya itu cerita banyak tentang Tayub Tulungagung, dan saya pun juga belum sempat mengkaji lebih banyak lagi tentang Tayub Tulungagung. Beliaunya sudah sakit yang saat itu dirawat di Jogja dan beliaunya meninggal dunia. Dan pesan beliau, tolong angkat namanya Langan Beksan Tayub Tulungagung. Dan saya berharap nanti Langan Beksan Tayub Tulungagung ini bisa masuk di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa Tulungagung sebagai tanda sukacita hari jadi Kabupaten Tulungagung itu dengan Langan Beksan Tayub. Oke. Gitu. Kan saat ini sepertinya Tayub di Tulungagung sendiri sudah mulai terpinggirkan nih, Mbak. Betul. Tentunya ada faktor-faktor yang memicu hal tersebut. Tadi sempat dikatakan ada nilai minusnya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sejak kapan sih Tayub di Tulungagung itu mulai terpinggirkan? Apakah dulu pada masa-masa kolonial Tayub itu mempunyai tempat di kota Tulungagung ini, atau memang dari dulu memang trennya Tayub itu hanya di daerah pinggiran saja? Sebetulnya tidak, Mas. Sebetulnya dulu di daerah kota pun itu juga ada. Tapi lambat laun, image yang semakin image negatif tentang Tayub Tulungagung itu naik. Akhirnya pada non sewu ya, tidak ada berkenannya untuk masuk di wilayah kota. Jadi sehingga Langan Beksan Tayub itu adanya non sewu ya di gunung-gunung, kayak di pinggiran, di kecamatan pinggiran dari Tulungagung, di wilayah yang maksudnya sangat pinggiran lah. Iya, iya. Di kota itu bahkan tidak mengenal namanya Langan Beksan Tayub. Tapi di sini kita jangan khawatir, ada satu kemasan Langan Beksan Tayub itu dalam struktur kecil, Mas. Itu dibentukkan dalam satu tarian, yang mana tarian itu Langan Beksan Gambyong Marikangen. Itu di dalam Langan Beksan Gambyong Marikangen itu isinya ragam gerak dari Tayub. Langan Beksan Tayub Tulungagung. Jadi Gambyong Marikangen itu salah satu struktur kecil dari Langan Beksan Tayub Tulungagung. Ya, saya berharap nanti Tayub ini bisa menjadikan sesuatu yang indah, bahkan menjadi suatu budayanya Tulungagung yang bisa menjadi sesuatu yang luar biasa tanpa ada embel-embel yang lain. Ya, oke. Jadi kalau kita kembali ke masalah kesenian tradisional, Mbak ya. Iya. Ini kan selain Langgeng Beksan Tayub Tulungagung kan juga ada reok kendang. Iya. Ada lagi nggak kesenian tradisional khas Tulungagung yang itu tidak dimiliki oleh daerah lain? Ada, Mas. Jadi kalau kesenian tradisional Tulungagung itu jaranan. Apa, Mbak? Jaranan senterewe. Senterewe. Senterewe itu memang kalau Tulungagung itu iringannya itu lebih rancak, keplaane kendang itu lebih bagus, tarian dan jogetannya pun luar biasa. Jadi memang ada power, ada dan beda dari segi iringan, dari segi gerakan. Itu memang jaranan senterewe Tulungagung itu memang berbeda. Kemudian tiban. Sudah pernah hampir tiban ya? Tiban itu salah satu tarian yang mendatangkan hujan. Okay. Jadi biasa dilakukan oleh seniman tiban itu. Jadi yang dipecut-pecut itu ya, berdarah-darah itu ya. Sampai melukai dirinya itu demi untuk mendatangkan hujan. Pada saat itu biasanya digunakan di musim kemarau. Jadi para petani itu mengharapkan kesuburan tanahnya itu dengan mendatangkan hujan. Kemudian reok kendang.
Oke. Reok kendang Tulungagung itu sangat luar biasa memang karena beda. Kalau mungkin Ponorogo itu punya reok dadak merak. Oke. Reok dadak merak. Tapi di dalam kemasan reok kendang Tulungagung pun itu juga berbeda karena di dalam reok kendang itu ada 6. Intinya 6. 6 inti. 6. Tapi seandainya 12 bisa enggak? Bisa. Berarti ada 2. 2 ramean. Terus kalau 18 bisa enggak? Bisa. Bahkan di Tulungagung pernah 2.500 penari. Memecahkan rekor muri saat itu. Memecahkan rekor muri dunia. Iya. Nah, itu. Jadi memang sebetulnya budaya Tulungagung itu luar biasa. Dan penari-penari dari Tulungagung itu sangat berkualitas. Itu sudah terbukti dimanapun, pasti di tingkat nasional, tingkat provinsi, itu pasti Tulungagung itu membawa nama baik Tulungagung itu luar biasa penari-penari. Tapi yang muncul ke permukaan selama ini hanya masih reok kendang saja ya, Pak? Betul. Nah, kenapa? Apakah memang dari kesenian yang lain seperti jaran senderewe, tayub, terus kemudian ada satu lagi tadi apa, Pak? Tiban. Tapi ada tiban. Nah, itu kan kayaknya masih kurang di up kurang membooming gitu. Ya. Kenapa? Apakah itu tidak bisa dimodifikasi atau tidak bisa diapakan itu? Sebetulnya jaranan itu sudah membooming. Dan bahkan di kota-kota itu sering kolaborasi dengan reok kendang ya. Okay. Kalau tiban kan memang itu kan memang dimanfaatkan atau dipergunakan di saat momen-momen tertentu saja. Hanya untuk musim kemarau panjang yang kita semua itu mengharapkan datangnya hujan biar subur, biar tanahnya itu ndak kering ya, wis ndak kekurangan air. Kalau tiban kan jelas. Kalau jaranan senderewe itu memang sudah ada kolaborasi dengan reok kendang karena itu memang satu kesatuan antara reok kendang dan jaranan itu bisa berjalan berdampingan. Berjalanan berdampingan. Tapi kalau reok kendang itu kan identik untuk penyambutan. Oke. Penyambutan. Jadi di dalam acara apa dibuka acara pembukaan, tarian pembukaan. Kalau jaranan itu kan untuk pertunjukan. Betul. Ya. Jadi pertunjukan. Misalkan jaranan itu dikemas jadi suatu tarian bisa enggak? Bisa. Bisa. Tinggal sebetulnya sesuai dengan permintaan saja. Misalkan kita mau adakan acara dibuka oleh reok kendang, tengah-tengahnya diparingi pertunjukan jaranan, bisa enggak dikemas dalam maunya durasi berapa menit? Bisa sebetulnya kreator penari seperti itu Tulungagung itu luar biasa, Mas. Banyak ya, melimpah SDM-nya. Melimpah. Orang pinter-pinternya Tulungagung itu banyak sekali. Penarinya banyak, pencipta tarinya luar biasa, kreator musiknya itu luar biasa. Bagus. Oke.